Ya kurang paham juga apa sih yang menjadi motivasinya itu dikocor bahasanya keceraki gitu. Yeah, Jadi itu taki gitu. Jadi kan banyak terus anunya habisnya kalau seandainya ditetak langsung gitu. Jadi cara pemakaiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pratiwi dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita di podcast Pratiwi Radio. Tentunya masih bersama saya Andriawan, juga ada Dewi. Dan kita seperti biasa ditemani oleh narasumber dengan berbagai macam latar belakang pekerjaan ya Bu ya. Kita datangkan di podcast Pratiwi, dan untuk Anda pemirsa BMN Niaga Official dan juga pendengar Pratiwi, terima kasih yang selalu menonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan juga di share. Nah, di edisi sekarang kita kedatangan tamu yang sangat berbeda sekali. Sangat berbeda yang katanya ini mengaku sebagai agen perubahan untuk kaum petani yang ada di Indonesia. Waduh. Kalau bahasa Inggrisnya agent of change. Waduh, oke. Meskipun orang desa tapi bisa juga bahasa Inggris. Oh gitu ya. Kita boleh kenalkan namanya dulu ya, nih ya. Nama saya aslinya kalau panggilan itu dinamai Prabu. Mas Prabu. Prabu Siliwangi atau gimana Prabu ini? Kumbara. Prabu Kumbara. Tapi aslinya namanya saya Surya Jauhari. Tak kira Surya. No, bukan yang ada di toko-toko itu, bukan. Oh, bukan. Tapi kita panggilnya Prabu aja ya. Prabu aja. Kang Prabu, gitu Mas ya. apa Kang? Kang apa Mas? Kang boleh, Mas boleh. Oke. Nah, di sore ini kita akan membahas seputar pertanian, Wi. Bener, semua pertanian yang akan kita bahas ya, Kang ya. Tapi Andri mau tanya dulu nih, kira-kira kalau ke sawah pakai songkok kayak gitu enggak? Nah, ini kebetulan tadi saya nyari caping, Mas. Oh, nyari gitu caping ya? Enggak ada ketemu songkok, ini pakai ini gitu. Gitu ya. Iya. Ini jauh-jauh dari mana ini? Saya dari Telogosari. Dusun Salak, iya. Dusun Salak ya. Dusun Salak. Kecamatan Telogosari. Banyak salahnya berarti. Banyak salaknya. Oh, banyak salaknya ya. Dulunya banyak salaknya. Apa iya Jar? Banyak salaknya Jar? Salah. Banyak. Dusun salah. Iya, banyak salaknya. Kenapa Pak katanya? Kan Pak dikasih nama Dusun Salak gitu ya. Enggak tahu juga saya waktu itu. Nah, ke Lek Yun itu berarti. Bukan. Enggak tahu saya. Lek Yun itu. Udah kenal. Punya salah itu. Ini tema parowaannya. Enggak apa-apa, kita santai kok, Kita ngobrol santai santai di sini Kang ya. Prabu. Nah, Wi, yang membawa Kang Prabu ke sini nih, Wi. Karena memang ada keinginan, Wi. Keinginan untuk memberitahu semua petani bahwasanya katanya sekarang ada pupuk yang sip katanya Kang Prabu ini. Aslinya memang dari tahun-tahun kemarin, Mas. Cuman Udah ya, lama gitu ya? mungkin dari fanatiknya orang ya. Kadang kan juga orang-orang yang mau pakai pupuk yang baru keluar itu kan ini apa namanya? Masih kebeter Masih gitu ya. takut bisa menghasilkan yang hasil melimpah kayak yang kemarin gitu. Tapi kan kita harus mencoba lah, paling tidak mencoba dan merubah pola pikir kita. Jadi tidak terlalu fanatik lah gitu sama produk-produk tertentu. Apalagi di sini kan ya bisa dikatakan ini adalah pupuk majemuk, Mas. Bukan pupuk tunggal. Gitu. Apa nama pupuknya itu? Ini pupuk Hanamaru. Ini Mak bentuknya tol-butol gini. Biasanya pupuk kan betisak cair. gitu ya. Jadi kan ada yang pupuk ini kan ada dua macam sih. Ya. Ada yang cair, ada yang padat gitu. Ini yang cair berarti ya. Ada 4 macam ya Kang ya. Ada 4 macam di sini. Tentunya dengan fungsinya beda-beda dong. Betul sekali, beda-beda. Warna-warni nggak pelangi. Ya biar bahasanya itu orang itu kan terkadang tidak bisa baca ini, Mas. Apalagi yang tua-tua kan. Membedakan ya kan. Membedakannya pakai warna. Ya untungnya ada warna Mas. Warna transparan. Gitu ya kan. Iya. Ini setiap warna pasti ada fungsinya masing-masing ya, Bu. Betul. Ada fungsinya masing-masing. Jadi yang pertama untuk olah lahan, Mas. Nah, jadi kan orang-orang terkadang olah lahan itu kan bingung juga mau cari pupuk apa yang bagus untuk kesuburan tanah gitu ya. Kesuburan. Kesuburan, Mas. Nah, jadi tidak usah bingung-bingung. Sekarang di sini pupuk Hanamaru menghadirkan yang namanya soil improvement. Sekalian ini kan juga mengedukasi meskipun berbahasa Inggris nih sekuni ya. Soil improvement. Warnanya
Warnanya Hitam. abu-abu atau hitam. Abu-abu, Mm-mm. iya. Ya. Hitam ya. Biasanya dikenal hitam sama orang atau abu-abu gitu. Kayak warna janda. Nggak ada mas. Oh iya ada. Ada nanti ya. Budi biasanya. Jadi kalau untuk olah lahan pertama untuk para petani tidak usah bingung-bingung karena ada soil improvement ini. Jadi kegunaannya nih sangat mas bagus sekali. Apa itu? Luar biasa untuk kesuburan tanah dan juga ini adalah makanan mikroorganisme. Begitu. Iya. Jadi ya kalau mikroorganismenya terjaga di lahan kita otomatis tanah kita kan gembur, bagus gitu ya, bagus Kang. gitu kan. Karena kan memang tidak tidak jauh lah tanaman itu kan juga membutuhkan bantuan mikroorganisme ini untuk mengurai makanan dan yang lainnya kan begitu. Jadi ini mikroorganisme yang baik. Betul. Berarti yang dari dalam tanah gitu ya. Benar. Kang? Jadi bukan hanya untuk tanah nih Mbak Dewi sama Mas Andre ya. Bukan hanya untuk tanah. Jadi ini juga bisa untuk menjaga akar tanaman itu sendiri. Semakin kuat. Semakin kuat, semakin kokoh. Gitu ya. Begitu. Dan ini bukan hanya untuk tanah saja Mas. Jadi bisa untuk bibit. Jadi bibit-bibit yang kecil itu kan Oh, kadang iya. banyak orang yang jual-jual bibit. Nah, itu bisa disuplikan juga ke Oh, pakai ini gitu Benar, ya. betul. Semua bibit ya. Semua Cabai, bibit, padi. semua tanaman holti ataupun tanaman yang lainnya bisa, Bisa yang ya? dijadiin bibit-bibit. Cara Betul, pakainya banyak gimana ini ya, Wi? Nah, Apa langsung betul. potong gini ya? itu dulu pernah Mas ya, mungkin dari ya namanya sudah orang sepuh ya, kadang kan juga ya kurang paham juga apa sih yang menjadi motivasinya itu dikocor bahasanya keceraki gitu. Iya, Jadi itu taki gitu. Jadi kan banyak terus habisnya kalau seandainya ditetak langsung gitu. Jadi cara pemakaiannya ini disemprot atau bahasa Maduranya apa lagi. Gitu. Sama. Tapi ada ukurannya gitu ya, Kang ya. Nah, Ada ini ukurannya, betul. Ada ukurannya. Gitu. Berapa ini? Kalau ukurannya itu dalam per tangkinya itu bisa pakai 3 sampai 4 tutup. itu untuk berapa hektar? Oh, kalau untuk berapa hektarnya? Kalau satu paketnya itu untuk seperempat hektar. Oh, Kalau jadi satu semua paket ini ya. Iya, untuk seperempat hektar. Kan hemat kan? Iya, hemat ndak? banget kan. Pernah mupuk? Pernah mupuk tanaman atau punya tanaman di rumah? Belum pernah sih, Kang. Belum pernah. Cuma Kalau memang lihat ya. Gimana tuh kalau kalian lihat tuh dari situ? Orang-orang petani. Biasanya ya kalau petani itu kalau mau nanam apa dulu ya, jagung kalau nggak salah itu biasanya tanahnya tuh beda remah itu Mas. dikasih kapur biasanya Iya, kan, betul. terus pengapuran Iya, gitu Iya, kan. betul. Itu kenapa kok dikasih kapur ya? Nah, itu menjaga biar tidak asam tanahnya. Dikasih kapur Oh, jadi gitu. tanahnya ini asam banget gitu. Asam banget karena dampak dari penggunaan pupuk kimia berlebihan. Jadi mengakibatkan Tanah itu jadi asam. jadi asam karena banyak kandungan amonia di situ kan. Pernah pasti melihat ketika petani itu kelebihan menggunakan Pupuk. memberikan pupuk, terkadang tanaman itu terbakar, Pak, Mas. Kering gitu. Kering, terbakar, langsung gitu. Bisa ya? Mm-mm. Baru tahu saya, Wi. Berarti Wi, gimana? Makanya itu kan sifat dari amonia yang bahaya buat tanaman. Maka dari itu hadirlah Hanamaru, cair dan cepat meresap kepada tanaman sendiri. Maksudnya diserap oleh tanaman itu cepat. Kalau pupuk-pupuk granul kan masih membutuhkan ini Iya. Mbak Mas Andre juga. Apa itu? Membutuhkan proses-proses yang lain seperti ya panasnya matahari, angin dan juga ya mungkin air untuk melarutkan dan masih meresap itu kan sih butuh proses berapa lama panjang itu Mas ya, Andre? Mas, ya. Kan iya, Kalau ini langsung berarti ya. langsung. Kalau pupuk ini. Hanamaru. Nah, kalau Betul. semuanya ini, Kang, nyemprot gitu ya. Pas turun hujan. Nggak masalah. Asli yang terpenting ketika nyepre, seandainya Mas Andre nyepre di jam 6 pagi. Terus jam 8-nya hujan. Nggak masalah. Yang penting ada jeda 1 jam pada saat itu tidak usah diulang lagi gitu. Berarti masih boleh lah Masih gitu ya. langsung masuk itu sudah. Oh, gitu. Langsung masuk dimasak gitu. Langsung masuk ke tanamannya. Iya. Langsung diresap lah bahasanya. Itu kalau dicampur boleh nggak ya, Wi ya? Yang hitam ini. Dicampur. Itu juga kebanyakan sekarang ya terkendala dari ini Mas Andre. Pemahaman mungkin ya, Kang. Iya, pemahaman, terus juga kos. Nah, jadi kan para petani di situ kan kalau seandainya bukan petani asli ya, itu kan masih membutuhkan pekerja-pekerja gitu kan Iya, untuk iya. untuk ya nyewa, membayar pekerja. Jadi kalau seandainya dipisah-pisah, itu kan
mengeluarkan kos tambahan, Mbak. Iya kan? Yang pupuk granul, setelah itu saya pakai ini. Iya. Nah, itu bisa dicampur juga maksudnya. Dicampurkan juga tidak masalah. Nggak masalah. Yang terpenting ada syaratnya. Apa itu? Jadi ketika menyampurkan, kalau seandainya menggunakan kocoran, dikocorkan gitu ya, dikocor biasanya kan pakai dung itu mas, pakai dungan itu apa namanya, paralon itu ya. Itu harus ini dulu, pupuk granulnya itu harus diencerkan dulu, dilarutkan gitu ya. Dilarutkan dulu, egeluikade itu agar kandungan amoninya biar menguap. Gitu ya. Jadi Kang. aman. Jadi harus tahu cara pemakaian juga. Betul. Ya, bukan hanya ujuk-ujuk beli gitu ya. Benar. Berarti Jadi harus itu. Kalau tadi kan bilangnya 3 tutup botol ya Kang? 3 tutup. Itu untuk satu tangki. Satu tangki itu kurang lebih berapa liter ya? 20? Ada yang 12, ada yang 15, ada yang 20 ya. Tergantung gitu ya. Jadi untuk penggunaan soil improvement sendiri itu bagi saya dan saya soundingkan kepada para petani itu ya kalau bisa pada waktu olah lahan itu sudah dihabiskan semua, langsung diratakan, langsung dihabiskan 1 botol. 1 botol itu iya, ya. pas waktu olah lahan itu. Gitu. Gitu. Tapi kalau mereka sudah selesai olah lahan baru kenal Hanamaru, gimana nih apa-apa, Kang? enggak Nggak masalah. apa-apa. Langsung spraykan aja ke ininya, ke tanahnya. Berarti tetap pakai yang soil itu, langsung Tetap, dispray gitu. tetap. Oh, enggak apa-apa. Nggak apa-apa, berarti dan ya. Sudah ada tumbuhannya. Nah, gitu. benar. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak masalah, enggak bakal terjadi efek karena pupuk ini kan bisa dikatakan pupuk organik Mas Andri. Enggak ada Bahan kimia gitu ya. Enggak ada istilah katonon, enggak ada. Nah, kalau di tanaman cabai biasanya kan berapa kali panen petek kan ada lagi. Nah. Ya. Terus beli Hanamaru misal Cocok dadaan itu di Mas Andri. tengah-tengah. Cocok. Masih dipakai nggak yang hitam ini? Dipakai. Tetap Tetap ya. dipakai. Seandainya pola tanamannya itu sudah nyampe di tengah ya. Oke. Di tengah apa namanya? Kenapa? Cek? Apa? Kurang Kenapa, Wi? enggak tahu saya kenapa. Saya dilihat Kang Rabu yang ngasih berketondukan. Ya gitu lah. Soalnya kemarin ini rencananya mau pakai kacamata Mas Andri. Karena mata saya ini ada gangguan terkena pestisida Mas Andri. Nah, ini saya nanti edukasi juga buat para petani di rumah ya, untuk menggunakan pestisida yang tidak berbahaya ini. Takut saya, Wi. Ini apa pupuknya ya PDI Mas? Enggak. Kang Prabu ini ya. Akibat pestisida Mas Andri. Makanya bahaya nih pestisida yang tidak ramah lingkungan, bahaya. Dan alhamdulillah pupuk dan pestisida kita Hanamaru ini Mas Andri aman untuk ekosistem ini. Apalagi untuk orang, dan banyak kejadian di berita-berita orang nyemprot pakai pestisida banyak yang kena hirup biasanya ya. Iya. Nafas langsung. Karena apa itu Mas Andri kayak gitu kalau kalian tahu? Karena bahan kimianya mungkin ya. Iya, parah Mas Andri. Bahaya untuk pernafasan kita. Mas Andri pengen kena penyakit bronkitis. Waduh. Ya lanjut tadi di tanaman cabai. Jadi boleh Mas ya? Boleh. Yang hitam boleh. Kalau sudah nyampe di pertengahan jalan Mas Andri, silakan, enggak apa-apa, enggak masalah. Tetap bagus, yang namanya nutrisi ini tetap bagus Mas Andri. Misal sudah 2 kali molong nih, ya kan? Tinggal pohonnya aja. Mau molong yang ketiga masih nunggu berbuah lagi. Iya. Kira-kira yang mana nih yang dipakai terus? Nunggu. Itu pakai yang nitrogen. Mana yang hijau? Ini yang hijau. Nah, kalau Maduranya ada kata hijau. Biru. Bahaya, biru. Biru. Ini biru juga ada. Biru ya itu bahaya kan. Bisa salah paham ini Mas Andri. Hijau. Hijau. Tapi Ya. biru. Kembali lagi ke bede-bede taben namanya biru zat. Pernah nggak ketemu petani pas ada yang beli Hanamaru, bojong apa pada biru gitu? Iya gitu. biru ngode paling gitu ya kan. Hijau nih Pak. Pak. Mungkin detail dari Mas. Itu les itu Mas Andri. Minta kopeng udah. Itu ya. Iya. Berarti yang hijau Hijau. disemprot. Jadi untuk merangsang kembali pertunasan yang ada di pohon cabai tersebut gitu. Jadi kan sudah mulai sudah mulai tidak produktif kan gitu kan. Dan juga tunas-tunas mungkin ya sudah banyak yang kering gitu kan. Iya. Jadi untuk meremajakan lagi Mas Andre, Mbak Dewi itu gunakan nitrogen fosfat agar pertumbuhan dan metabolisme dalam tanaman itu tetap lancar gitu. Tetap 3 tutup botol juga kan? Tetap 3 tutup ini. Pakai 3 tutup juga. Dan tentunya untuk menggunakan nitrogen fosfat ini juga ada campurannya Mbak. Campuran apa tuh Kak? Ada ZPT di sini, zat perangsang tumbuh. Biru ongku. Nah, ini biru ongku ini. Kalau ini asli biru. Biru ongku ini.
Jadi ini macam-macam Mas. Kenapa saya bilang pupuk ini pupuk majemuk? Karena di sini sudah ada zinc, ada kuper, ada mangannya, macam-macam yang sudah, yang tentunya kebutuhan tersebut ya dibutuhkan gitu loh. Memang dibutuhkan tanaman. Iya, bukan hanya tanaman sih. Analogi kita ya kita sendiri makan itu kalau cuman makan karbohidrat kan kurang bagus juga. Bisa gini, lecak kan. Tidak ada vitaminnya sama sekali ya kan. Analogi sederhana. Makanya kalau pakai pupuk tunggal ataupun ya bagi analoginya kepada manusia gitu kan, kalau seandainya makanannya cuman karbohidrat terus kan ya bisa dinamakan kurang gizi kan. Iya. Kekurangan gizi. Bisa stunting nanti Kang. Stunting. Bahaya itu. Dia minta suntik boleh Mas Andri. Ya, ini kan dicampur tadi ya, ya. Nyemprotnya gimana Kang? Apa cuman ke daunnya aja gitu ya? Iya. Atau ke batangnya untuk semuanya? penyemprotan sih sama. Kalau yang tadi kan disemprotkan ke tanahnya gitu kan. Ada masalah meskipun kena ke tumbuhannya ada masalah. Kalau yang nitrogen sama ZPT itu dicampur kan, yang nitrogen itu 4 tutup, yang ZPT itu pakai 3 tutup dicampur. Beda perbandingannya. Iya, ya, beda perbandingannya. Dan tentu saya tekankan lagi kepada para petani saat menggunakan pupuk Hanamaru, itu campurkan dulu di dalam timba, Mbak Dewi sama Mas Andri. Jadi ditaruh di timba dulu, campur, aduk, setelah selesai baru masuk ke tangki. Jangan langsung ke tangki, soalnya tidak tercampur rata. Biasanya pengalaman saya sendiri, karena saya bukan formulator, saya di sini kan ya juga pengguna dan juga pengamat gitu Mas Andri. Jadi memang betul bagus bener ini pupuk Hanamaru. Nah setelah dicampur ya, kalau udah dicampur ya gitu. Jadi apa ya? Nggak larut semua gitu ya Kang. Iya, semua rata. Jadi yang di sana bagus, yang di sana kurang bagus gitu. Iya. Itu nyampurnya di baknya itu dikasih air. Iya. Apa nunggu di ininya dulu ya? Apa? Tangkinya itu. Enggak dicampur dulu ya Kang. Dicampur dulu, diaduk dulu langsung masuk. Setelah itu tambahkan air sudah. Nanti diaduk lagi di degudeg itu. Apa bahasanya degudeg? Dijan-unjanagi itu. Dikocok lagi tuh Kang. Ya. Airnya itu berapa banyak ya kira-kira ya? Apa Mas? Itunya. Di timbanya itu. Iya. Ya secukupnya, setengki itu sudah Mas Andre. Setengki itu sudah. Nah, mungkin nanti setimba dikocok, dituang ke tangki baru di fullin gitu ya Kang, tangkinya. Gitu ya. Gitu. Iya. Jadi nggak ada batasan juga untuk air itu ya? Nggak ada batasan. Ini ya kan untuk untuk takaran yang tadi 3 sampai 4 tutup itu ya memang untuk satu tangki Mas Andri. Untuk satu tangki. Dan tentunya ada interval di situ. Ada durasi ada ini durasinya juga. Unta dulu untuk cara penyepraiannya kan masih belum dijawab. Sama diseperikan juga kepada tanamannya. Nah, seandainya tanaman cabai seperikan ke daunnya itu sudah. Bukan dari atas sampai bawah gitu. Ya ada anunya sih, ada yang dari atas ke bawah, ada yang caranya metodenya tuh macam-macam petani Mas Andri. Ada yang dari bawah ke atas gini. Nah, jadi biar dikena yang bagian bawah karena mungkin pada dasarnya mungkin petani paham juga gitu bahwa stomata ada di bawah daun gitu kan. Jadi diseperikan ke bawah gini gitu. Metodenya. Dan tentu tidak usah sampai pokopo Mas Andri, Mbak Dewi. Kadang-kadang petani mindsetnya kalau tidak kopo kurang puas gitu. Jadi nantinya kebutuhannya lebih banyak. Jadi cukup halus sekali kalau pupuk Hanamaru, yang penting kena. Yang penting kena rata gitu lah ya Kang. Embun sekali Mas. Jadi sepuyernya itu ya ya setelan ininya tangkinya itu sprayannya itu ya sehalus mungkin. Kalau bisa ya kabut maksudnya lebih bagus. Lebih irit juga. Tuh. Oke. Berarti yang hijau 4, yang biru 3. Betul. Semua tanaman itu. Semua tanaman, mau tanaman horti, cabai, tomat, terus tanaman apa lagi Mas Andri? Terong, timun. Wah, bagus Mas Andri. Tembakau juga bisa. Tembakau bisa. Tapi ya sekarang jarang wis hujan. Iya. Hujan-hujanan sekarang. Kalau tebu gitu bisa Kang? Bisa. Tebu. Kalau tebu gimana ya, ya? Apanya yang disemprot itu? Kan batangnya misal sudah agak tinggi. Masa mau gini nyemprotnya? Ya macam-macam cara metodenya orang itu macam-macam. Ya terkadang ya juga dilihat dari pola tebunya. Kadang ada yang cuman menanam tebu tuh cuman asal nanam, tapi ada juga para petani yang menanam tebu sekarang metodenya tuh sudah diikat-ikat untuk ini
untuk beberapa pohonnya gitu kan, iya, diikat. Jadi untuk apa tujuannya? Untuk memudahkan kita untuk nyepri itu kan. Oh, gitu. Tak pikir itu biar gak ganggu, Kang. Iya juga itu. Gitu ya. Enak kayak gitu Mas Andri. Nggak usah tebu, mangga aja Mas Andri. Kalau orang yang memang pintar dan punya metode gitu ya, itu sampai pakai gele. Jadi sepuyernya ditaruh depan, diikat, cuman nambah aja selang yang panjang, pakai gele itu ke atas. Iya. Jadi orangnya tetap di bawah di gitu ya, bawah, Kang? nggak usah nempuh naik. Takutnya juga kalau sambil naik labu Lanjut. Cepu Hana Maru ya Mas Kang. Gara-gara Hana Maru saya kening. Tapi alhamdulillah Mas Andri, para petani ya khususnya Bondowoso sendiri dan juga ya alhamdulillah sekarang sudah dikenal kan di segala penjuru ya di Indonesia, Indonesia lah ya. Penggunaan pupuk Hana Maru sangat pesat sekali. Dan ya banyak yang berhasil menggunakan pupuk Hana Maru ini. Kalau di Telogosari banyak yang nanam apa? Alhamdulillah. Kalau di Telogosari ini ya Holti banyak. Timun, pria, alhamdulillah itu banyak. Terus juga pria kan? Oh, pari. Pari. Cabe, gobes ada juga Mas. Gobes ya. Bawang putih sempat ada juga. Iya. Bawang pre gitu. Karena di Telogo ini kan masih suhunya masih kan enak lah, dingin, cocok untuk tanaman-tanaman yang suka di suhu dingin seperti suhu. Iya, suhu dingin. Bukan susu, saya bilang susu ya. Astaga. Jadi cocok Mas Andri. Gobes cocok, terus bawang merah itu biasanya. Bawang putih. Cocok. Bawang merah juga kan? Bawang merah cocok juga, ada juga. Tapi jarang sih bawang putih yang saya tahu kalau di rumah saya itu. Iya. Nah, berarti yang hijau sama biru ini penting sekali ya, Bu ya. Dan ingat langsung ke daunnya. Langsung ke dapur tanamannya. Langsung ke dapurnya Mas Andri. Langsung ke lu itu ya kan. Iya, langsung diproses. Tok-tokan langsung masuk. Langsung masuk itu. Gitu ya. Ini sudah dibahas 3. Nah, warna janda katanya si Fajar nih. Warna janda bunguh ya. Bunguh terang. Ada nitrogen fosfat, ada ZPT, dan yang terakhir itu ada kalium fosfat. Nah, itu untuk kalau tanaman-tanaman padi gitu ya, ataupun tanaman cabai juga, untuk maksimalkan pengisian bulir Mas Andri. Kualitas buah di sana dan juga bobot buah. Dan terkadang kan kita lihat banyak kan kejadian petani jagung yang bulir jagungnya tuh kopong, zong gitu ya Kang pas dibuka ya. Karena apa? Karena keterbatasan wawasan. Jadi kan ya kembali ke tadi lagi fanatisme. Harus tahu mana pupuk tunggal, mana pupuk majemuk gitu. Kalau pupuk tunggal ya tadi kembali lagi ke tadi analogi tadi, kalau hanya dikasih karbohidrat ya tak tuli butombu Mas Andre ya. Kan menghasilkan kalau analogi ke manusia kan menghasilkan sari untuk ya nanti kalau sudah menikah kan gitu, sari yang bagus gitu kan. Ya sama kayak gini. Untuk menghasilkan buah yang bagus tentunya butuh nutrisi yang bagus juga. Berarti gitu. nyemprotnya langsung ke buah ini ya. Iya. Berarti bukan ke buah, maksudnya sudah ada bakal buah di situ. Karena sudah pemakaian nitrogen dan ZPT tadi, setelah itu ada muncul buah di situ, muncul bakal-bakal buah ya. Kan berbunga dulu nih biasanya. Nah, berbunga dulu. Nah, itu pakai kalium fosfat. Oh, berarti ini kalau udah berbunga disemprot pakai itu. Oh, itu juga gitu. bisa menjaga rontoknya bunga itu. Iya kan biasanya rontok ya kan ya. Biasanya. Kelengkeng itu nyemprotnya bukan ke daun lagi berarti kan kalau yang tetap sama. Tetap. Oke. Ini tadi sudah dijelaskan 4 botolnya ya Bu ya. Oh iya, itu berapa botol biasanya? Berapa tutup? Berapa tutup? Itu pakai 4 tutup. Cukup. 4 tutup untuk 1 tangki ya, ya 1 tangki. Terkadang pola-pola tertentu saya gunakan juga kepada para petani yang mungkin kebiasaannya itu berbeda kan. Soalnya memang berbeda-beda Mbak Dewi. Jadi ada yang polanya saya gunakan seperti tanaman padi sendiri dah. Seperti tanaman padi sendiri untuk interval 1 minggu sekali ini kan terlalu dekat Mbak Dewi. Jadi saya pakai pola yang 2 minggu. Jadi 2 minggu sekali itu disepri. Boleh itu. Boleh. Apa, cuman ditambah. Takarannya ditambah. Oh, bukan 3 lagi. Bukan 3 lagi, pakai 6. Nitrogennya pakai 6 tutup, terus ZPT-nya itu bisa pakai 3 tutup. 3 tutup. Iya.
Untuk SOP-nya ya, mohon maaf ini saya klarifikasi lagi untuk SOP-nya penggunaan ZPT untuk penggunaan normalnya itu pakai 1,5 ZPT-nya. Oh, ZPT itu ya. Yang biru. Yang biru itu. Ini 3 tutup. Loh, ini yang biru. Nah, ini yang biru. Ini 1,5. Oh, itu 1,5. Saya lupa saya. Ya. Ini 3 tutup. 3 ya, Kang. Nitrogen fosfat. Ini Nitrogen cocok untuk semua tanaman. Itu kelihatan. Cocok. Ada semangka macam-macam Mas Andre. Durin. Berarti Buah ini juga bisa Mbak Dewi. Oh, buah. Iya. Ataupun bunga yang suka Iya. budidaya bunga ya. Sama aslinya Bunga semua hias tanamannya gitu. butuh nutrisi Asupan ini. nutrisi, ya. Sama aja. Buat pecinta bunga nih cocok Nah, kayaknya ya, Kang. cocok. Apalagi bunga-bunga yang mahal, tuh, Kang. Mahal. Kayak yang dulu gelombang cinta janda bolong. Gitu ya, Kang. Berarti yang ungu itu penentu hasil buah, Kang? Iya, betul. Gitu Penentu ya. hasil buah di situ. Ya, jadi ketika sudah dirawat dari akar, tumbuhan, tunas, ranting macam-macam sudah bagus, tinggal bagaimana pemberian nutrisi terhadap buahnya. Jadi untuk memaksimalkan dan membuat kualitas buah lebih bagus dan juga ya lebih bahasa Maduranya itu nyeropok gitu, lebih lebat. Ya, lebih lebat. buahnya gitu. Kalium fosfat. Kalium fosfat itu. Ya. Oke. Itu tetap ya, Kang. Seminggu gitu penyemprotannya, intervalnya? Iya, untuk secara SOP umumnya 1 minggu sekali intervalnya. Ya, untuk Anda para petani ya Wi ya yang ada di Bondowoso mungkin bingung juga mencari pupuk. Sekarang susah cari pupuk, Wi. Susah, Kang. Susah. Subsidi sekarang susah. Apalagi ada sih tapi mahal, Kang. Bisa berkali-kali lipat. Yang biasanya 125 itu bisa 500, Kang. Iya, sekarang 500.000 per kuintalnya. Nah, iya itu per kuintalnya itu. Iya. Katanya petani juga harus terdaftar di RDKK. elektronik RDKK. Kartu Kalau mau dapat. kayak gitu. Ada persyaratan itu Ada ya. persyaratannya juga, Kang, gitu. Malah yang dijual sepertinya saya dengar. Makanya ini kan saya tanya ke Mas Andre Mbak Dewi juga. Itu yang tersedia malah yang ini sekarang sepertinya pupuk yang urea plus itu ya. Urea plus yang yang mahal. Yang mahal, Kang. Iya, 1 jutaan itu. Gitu, Kang. 1 jutaan. Kan mending bawa ini. Emo ngosong, Kang. Betul. Praktis, cara penggunanya gampang. Buktinya sudah banyak. Iya. Saya Harganya juga berapa membuktikan. Ini harganya 250. Satu paket ini ya. Satu paket ini ya. Satu paket 250.000 sudah bisa digunakan untuk seperempat hektar. Seperempat hektar ya. 250. Iya, bahasa petani 250 atau 2.500. Ya, 2.500 ya, Kang. Iya, kalau petani ya ngambil simpulnya 2 sekat. Luasan sana 2 sekat. Nah, Kang, misal nih ada petani yang awalnya tidak pakai pupuk Hanamaru, tapi baru dengar ketika sudah sudah berbunga atau mungkin sudah berbuah tapi bulirnya sedikit, tidak apa-apa pakai itu, Kang? Tidak apa-apa, tidak masalah. Gitu ya. Nyetatnya tuh dari tengah mungkin gitu ya. Nyetatnya dari tengah, tidak masalah. Berarti langsung ke yang proses pembuahan itu ya? Iya. Nah, nanti setelah itu kan ada proses pemanenan. Dipanen, setelah panen pakai nitrogen untuk gitu. kembali biar kembali merangsang kembali produksi lagi gitu. Dikasih lagi. Hitam pakai juga enggak? Enggak apa-apa kalau seandainya boleh maksudnya masih ada pakai lagi enggak apa-apa. Pakai aja ya. Kan biasanya banyak nih, Kang, petani itu yang gini, Kang. Duh, posang pindah takut gitu, Kang. Iya. Kebanyakan seperti itu. Kenapa? Takut mencoba, Mbak Dewi. Iya. Seandainya para petani khususnya Bondowoso tidak takut mencoba, ya insya Allah produktivitas atau tanaman-tanaman para petani Bondowoso, saya bukan mengatakan tanaman para petani Bondowoso kurang bagus, itu nantinya lebih bagus, maksimal ya. nanti. Gitu. Terus pemilihan pemilihan juga ya, Iya, Kang. Itu pupuk. penting ya. Ya itulah. Kang Prabu tak lihat-lihat ya. Kenapa? Enggak penyanyi dangdut rock. Apa? Imam S. Arifin. Itu ya, Kang. Capek ya Mas Andri, jadi pengen santai aja. Nah, Kang, di lapangan nih, selama turun ke lapangan kan katanya Kang Prabu turun ke lapangan. Kendala apa sih yang dihadapi, Kang? Iya, kendala-kendalanya banyak, Mbak Dewi. Jadi kan kompleks sih. Kalau kita berbicara masalah pertanian itu bukan hanya faktor-faktor masalah lahan. Jadi ya banyak, ada hama di situ. Nah, kalau sudah hama kayak gini gimana nih, Kang Prabu Kalau jawabnya hama yang berupa serangga ini masih bisa diatasi, Mbak Dewi.
Tapi yang berupa orang ini yang Beda lagi tuh, Kang. Berupa orang ini gimana? iya mie bola kan kadang Iya, banyak. bukan mie bola, Kang. Di situ Bondo. Oh, ada. Waktu mahal-mahalnya cabe, Kang, seperapat isikan, Kang. Itu sama itu yang sulit Mas Andre. Tolong orang. Iya, karena harganya mahal tuh. Kalau sekarang harganya kurang lebih 9.000 Iya, itu? murah Cabe? cabe. Kemarin ya alhamdulillah Mas Andre, saya pakai Hanamaru. Ya bagus Mas Andre kalau bagusnya. Tanam apa itu namanya? Cabe Cabe. sama pare. Bagus. Sepahe itu Mari. Iya, yang pahit itu. Perbedaannya jauh nggak, Kang? Apanya? Sama sebelum pupuk biasa, sebelum gitu. pakai pupuk Hanamaru. Jauh sama enggak? jauh dari lebatnya dan juga apa ya? Batang pohonnya, rantingnya itu dan pastinya bunga itu ndak ini Mbak Dewi. Nggak rontok Ndak gitu rontok. ya. Beda sama yang dulu. Kalau yang dulu seakan-akan apa ya? Ngorak gitu. Iya. Diremeng Mas, orang itu. Cepet Mas Andre, cepet aglutur itu. Cepet apa? Rontok. Ndak kurang bagus saya Masih lihat tanaman. pasrah kalau ngelihat kayak gitu ya, Kang, Iya, kalau udah terus ngelotor gitu. nggak mau tumbuh Mbak Dewi. Gitu ya. Jadi kan tanaman apapun kalau seandainya kurang nutrisi ataupun lahannya itu ya kurang nutrisi juga, asam juga, ya itulah tanaman ndak bakal ke atas, tetap stuck di situ, pendek pas jadinya. Nggak tinggi, Kerdil. kerdil ya. Ambil ya. Ya itulah kendala saya di situ ya, hama lagi karena kompleks memang Mbak Dewi. Kalau pupuk ya kita inilah memaksimalkan pupuk Hanamaru memang. Ya tentu juga kita edukasi para petani cara bagaimana mengatasi hama ataupun virus. Ini bukan hanya serangga Mbak Dewi. Virus juga ada. Virus juga ada pada tahu, tapi Bukan hanya- corona ya, Kang. Bukan iya, bukan hanya ada di tanaman juga ada Tapi virus. setelah pakai Hanamaru kira-kira terhindar dari penyakit hama Iya, tanaman enggak? ndak ini juga Mas Andri, tidak apa ya. Saya tidak berani di situ untuk penggunaan pupuk Hanamaru langsung bisa, paling tidak masih bisa dikatakan 20% lah Mas Andri. Bisa bisa mengatasi lah, lebih tahan gitu. Lebih tahan. Lebih tahan karena di situ ada yang namanya Cooper di sini. Cooper. Nah. Di botol biru ya. Di botol biru ada Cooper di sini. Iya, Jadi iya. bisa tahan lah. Jadi untuk penggunaan pestisida ataupun ya untuk nganu apa namanya? Virus ini Mas Andri, pakai pestisida Hanamaru karena bukan hanya pupuk kita sediakan. Kita Ada juga punya pestisida pestisidanya juga. gitu. Punya juga. Punya. Ada juga ya. Malah sekarang juga ada pupuk Hanamaru compound fertilizer. Apa tuh ikan? Kemasan Apa nih? baru. Kang? Lagi. Iya, kemasan baru, produk bukan baru sih. Apa ya? Iya produknya baru, Mbak Dewi. Cuman lebih apa ya namanya? Lebih Mixing, simpel lebih tampilannya simple. gitu Lebih ya, Kang. simple Tapi dan juga manfaatnya sama. sama. Malah nambah. Nambah? Saya bawa, cuman saya enggak bawa ke atas, ada di bawah. Oh, gitu ya. NP apa namanya? Pupuk Hanamaru compound fertilizer. Kayaknya bisa nih sewaktu-waktu kita undang lagi Kang Prabu untuk kita bahas yang NPK, pestisida Hanamaru, Kang. Oh, pestisida. Yang Iya. pestisida. Boleh. Karena banyak nih Kang para petani yang tanya gitu ya. Punya saya nih jagungnya kena hama, terus padinya gitu kan. Bahaya, Mbak Dewi. Ada yang kena wereng katanya gitu Kang. Ya itu. Jadi bukan hanya masalah nutrisi saja. Ketika sudah berbuah, mau berbuah nongkol gitu kayak jagung Mbak Dewi. Iya. Itu kalau sudah dimakan ulat wis ndak jadi. Oh, itu udah enggak jadi. Ndak jadi gimana sudah? Yang mau nganu itu. Gitu. Ndak bisa diobati kalau sudah dimakan karena sudah dikeroak itu makan apanya itu ya. Kalau masih muda itu ya kadang ya manusianya sendiri juga makan. Dijadikan sop itu. Iya kan enak itu. Kalau udah tua kan jenggelnya ya Iya. Kang. Kalau yang muda tuh itu apanya? enak itu. Udah tahu saya, jenggal muda itu. Jengkel muda ya. Berarti apa ya, selama waktu apa ya masih janggal muda tuh harus tetap dijaga. dong, ya, Kang? Jaga Pak Dewi sama. Bukan hanya itu ya, untuk pada saat rentan-rentannya di usia pertumbuhannya itu di usia-usia kurang lebih 1 bulan itu tetap harus dijaga juga karena memang rentan ulat parah itu kalau Kalau ulat. jagung ya. Rokok saya habis Mas. Tunai di Darbuhan. Mana Aduh. Kang Yusuf ini? Kemarin di belakang layar. Nggak kerasa ya kalau Kalau ngobrol kita santai ngobrol, ini. Ini ya. bener Kang. Apalagi ini bermanfaat untuk petani nih Betul. Kang.
Ini banyak yang tanya juga biasanya Wi ya, dan Kang Prabu, kalau tanaman cabai itu busuk batang katanya Wi. Busuk batang. Permasalahannya Busuk ya. batang itu gimana maksudnya Kang? Biasanya dari virus itu Mas Andre. Busuk batang itu. Jadi wis enggak bisa metabolisme wis enggak bisa ini lagi, lancar sirkulasinya enggak bisa lancar lagi Mas Itu Andre. penyebabnya apa? Kurang yang kayak yang hitam ini Bisa mungkin? terjadi karena virus, kena virus ataupun yaitu karena layu fusarium namanya. Layu fusarium. Itu wis akar. Biasanya kalau dicabut itu Mas Andre, akarnya itu sudah putih. Itu bisa diobati pakai Hanamaru nggak, Kang? Kalau pengobatannya karena kalau sudah usia tanamannya sudah besar Mbak, sulit. Sulit, Jadi ya. cara satu-satunya ya dicabut. Dicabut, tanam lagi berarti ya. Karena kalau udah dicabut ini bisa nular. ke yang lain. Oh, bisa gitu. nular. Bisa nular. Berarti harus dicek satu-satu nih mana yang rusak gitu ya, Kang. Iya kan pada saat nyepray kan kelihatan Mbak Dewi. Jadi kalau yang sudah memang kelihatannya sudah layu Mbak Dewi, lain sudah tampak fisiknya tanaman yang sudah kena virus itu wis lain, wis cabut aja daripada kena yang lain. Ya terkadang gitu, banyak petani yang memang disusul. Jadi pengen tanam cabai terus. Jadi ketika sudah tanaman sekian lah ya, mati, ditanam lagi, diangselen lagi kalau bahasa anunya. Iya. Nah, kalau untuk umbi-umbian nih, Kang. Kalau tadi Umbi-umbian. kan kita bahas kayak padi, kan bisa kelihatan nih buahnya dari luar. Iya. Kalau umbi-umbian, gimana kita tuh ngebedakannya ini nih sudah rusak atau mungkin ini sudah dimakan ulat gitu. Itu kan soalnya di dalam tanah, Kang. Tetap fisik bisa terlihat dari ini Mbak, daun ataupun kan pasti kalau umbi pasti ada lah ya anunya kan, tetap Iya. Kayak cabang daunnya ada daunnya. iya ada gitu kan. batangnya, kayak kentang ini tetap juga ada batang, ada ininya. Pasti tetap terlihat dari situ. Ketika berbicara umbi, kalau seandainya memang umbinya kurang bagus ya bisa dikatakan sudah fisiknya terlihat di Dari tumbuhannya atas dari atas kelihatan sudah kelihatan Dari kurang batangnya, bagus. dari daunnya gitu ya, Iya. Kang. Entah itu ya nanti bisa busuk umbinya ataupun kecil. Iya. Seperti itu. Nah, kalau umbi-umbian nih penyemprotannya itu ke tanahnya apa ke daunnya, Kang? Tetap ke tanah. Untuk yang soil tetap penggunanya tetap ke tanah. Soil improvement gitu ya. dan ya tentu untuk sama Mbak Dewi, untuk kentang sendiri terus ketela pohon sama tetap. Iya. Jadi prosesnya kalau umbi-umbian tetap metabolismenya nanti ya lari ke buahnya, ke umbinya, Ke dalam, tetap ke ya. dalam. Karena memang di dalam kalau Di umbi-umbian dalam. ya, Ya, Kang. kalau ngomong-ngomong di dalam tanah nih, biasanya kalau tanaman tembakau katanya nih, Wi, ya, itu biasanya banyak ulatnya di bawah, Kang. Ulat-ulat di bawah tanah tuh katanya ada, Kang. Apa tuh namanya yang bungkol yang Gojos itu. gojos. Gojos. Kayak gitu kok bisa ya, Kang? Ya? Itu ya dari ini Mas Andri, lahan pertanian yang kurang terawat. Berarti itu dari dalam tanah. Dari dalam ulat itu tanah ya, memang Kang? ulat itu. Apa Ya. gara-gara nggak dikasih kapur tadi, Kang, sama Bisa tadi? jadi tidak dikasih kapur. Bisa jadi yang memang lahannya memang biasanya lahan yang seperti itu tuh lahannya Mas Andre, dibilang gembur ya tidak gembur, becek gimana gitu kelihatannya gitu Mas Andre. Dan juga pH tanahnya sendiri itu malah terlalu tinggi pH tanahnya. Jadi pH yang bagus tuh kan kisaran ya 6 lah Mas Andre, 6, berapa gitu. Itu bagus. Berarti, ya kelebihan kurang bagus, kekurangannya juga kurang bagus gitu. Masalah pH tanah. Ya, Harus berarti pas ya. Harus pas. Penggunaan kapur ini wajib berarti ya? Proses pengapuran. Pengapuran gitu wajib, ya? harusnya wajib. Dan banyak kan juga para petani itu yang menggunakan kapur ya bukan ya kayak produk-produk yang lain yang gitu ya, produk apa yang biasanya dikenal Dolomit gitu ya, Dolomit gitu. Itu terkadang ya pakai kapur bangunan. Kapur bangunan. Kapur bangunan Iya. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan. Kayaknya ada kapur khusus gitu, Wi. Iya buat itu Dolomit tanaman. itu yang kapur yang memang untuk itu. itu Oke. Tapi mungkin kalau kapur bangunan lebih murah gitu ya. lebih Kang? murah. Aslinya sih murah kalau menurut saya sih ya. Dolomit itu kan 6.000. 6.000. 6.000. Nah, ini cara pakai kapurnya gimana ya, Wi? Apa digerus, dihaluskan, tabur, apa dikasih air? Iya, apa biasanya gimana? itu pas pada saat pertama olah lahan Mas Andri. Olah lahan biasanya setelah dibalik ya, anunya tanahnya dibalik gitu kan, dibuat bedengan ataupun ya dibajak gitu, dibalik kan. Anunya tinggal dikapur aja. Langsung ditabur aja itu Mas Andri kalau kapur.
Ya pernah lihat soalnya Wi, ketika membajak sawah, orang yang punya sawah di bawah tuh bertaburan. Iya, ditabur. Iya. Tak kira itu ngasih sesajen apa gitu. Makanya kapor itu ya. Kapor itu. Kapor ternyata Wi ya. Berarti Hanamaru ini sangat cocok ya. Dibawa ke sawah gampang karena teng-tengnya Wi. Iya. Gampang, enggak capek-capek. Nggak perlu Dan memang kol-songkolan. sekarang saya lihat juga para petani kita, petani ya apa ya, usia-usia muda sekarang ini agak gimana gitu kepada pertanian, kayak yang kurang interest kayaknya. Kayaknya saya lihat, tapi ya memang kebanyakan seperti itu. Larinya kan ke macam-macam. Beda seperti dulu kan Mbak Dewi. Kalau dulu ya memang atani sambil Iya, sambil kalau dulu. atani. Kalau Memang sekarang Indonesia kan Pastilah kayak bapaknya Mbak Dewi, Mbak Andri, pasti larinya nanti ke situ. iya, ke Iya, pertanian, ke ya Kang. pertanian. Betul. Tapi mungkin sekarang anak muda kebanyakan gengsi, Kang. Kurang tahu juga saya. Mungkin ya. Paham. Mau lari ke sawah, ngapain sih? Iya. Panas gitu ya mungkin ya. mau lari ke sawah, aleng-aleng Bukan maksudnya mau terjun ke Mau terjun ke pertanian sana. gitu maksudnya. Mungkin takut panas dan sebagainya. Iya Mungkin. sih, kan Padahal banyak motif-motif penghasilannya lain lebih ya. banyak ya, Kang. Banyak kalau hasil, kalau udah hasil jangan tol juga Nah, kadang. biar hasil pakai pakai Hanamaru, Hanamaru, Kang, pakai gitu. Hanamaru, Terus pengen pakai hasil. Hanamaru. Ini cara mesennya gimana Hanamaru? Gampang kalau mesen ya cukup ke kantor mana? Sini, Sini ya. kantor sini. Di Perumahan Taman Sari ini. Karena saya dulu belinya memang di sini. Kenal pertama kali ya di radio. Radio saya dengarkan itu Radio Pelita, Radio Pratiwi. Itu saya langsung ke sini dulu. Wah, langsung buat apa? Kan saya ya itu Mas Andri. Jadi melawan kefanatikan Mas Andri. Biar saya itu udah stuck gitu. Mencoba ya, Kang, Mencoba. berani mencoba gitu ya. Karena orang-orang ikut-ikutan juga Mas Andri pada dasarnya. Gitu. Karena di situ bagus. Wih, mak bagus. Kok bagus punya tetangga saya. Pakai apa? Ada gak Kang yang sekarang masih bertahan pakai Hanamaru? Oh. Dari awal dulu Kang Prabu mungkin baru masuk di sini. Iya, Ada Kang? ada. Banyak. Sampai orang. sekarang pun tetap pakai Petani apa Hanamaru. itu? Petani semua petani. Semua petani ya? Tanam ada semua, tanaman pangan, horti, buah sampai Karena sekarang. kan kalau pertanian tuh kan ini ya tahunan ya, Kang, bukan tahunan sih ya. Apa? Ada musimnya kan? Musiman, Musiman. musiman. Kalau petani. Kalau petani ya musiman, ada yang memang ada juga seperti para pejabat ataupun PNS pegawai ya lah. Ya, Pegawai itu yang ndak ruwet ya tanam padi, Wi. Iya, Tanam padi. tanam padi. Ndak ruwet. Ini Wi, kalau nanam padi kan biasanya kan pasti berair kan sawahnya. Nah ini soil improvement ini kan bengambeng nanti pas Nah. masuk ke tanahnya. Itu yang Mas Andri pertanyakan pada saat apa itu? Pada saat mau nanam padinya itu kan biasanya sawahnya itu kan biasanya banyak airnya sudah kan? Ya kan? Mau mance, Kang, mau mance berarti. enggak, sudah mance nih mungkin. sudah Sudah mance. mance. Oh. Biasanya banyak airnya kayak kolam. Nah soil improvement kalau dipakai kan berarti tidak masuk ke tanah kan? Nah, itu ada metodenya. Itu harus dibuang dulu airnya. Dikurangi ya, Dikurangi. Dikurangi ya? Dikurangi. Kalau bisa ya dihabisin semua. Yang penting ada apa ya? Bahasa Cabicanya cemek-cemek itu. Nah, itu baru seprika. Wah, keluar cemen nih. Cemek. Ya. Bukan cemek, itu bahasa saya. Apa cemek itu? Nah, Saya kok itu. penasaran itu cemek itu. Jangan kita bahas yang cemek ini aja dulu ya, Ya, kan? itu. Berarti Itu. kita harus habisin dulu airnya, benar-benar Habisin. habis ya, Mm-mm. baru disemprot ya, Baru Kang. disemprot. Nggak perlu dicampur-campur lagi. Nggak usah Nggak usah. campur-campur lagi. Kalau Oke. memang mau dicampur apa? Pupuk kimianya, ya tadi tuh gunakan metode yang tadi. Berarti nggak apa-apa tetap dicampur ya? Nggak apa-apa. Oh gitu. Nah buat para pendengar nih di rumah, khususnya para petani yang mungkin masih tanya-tanya, saya ini sudah beli satu sak gitu, eman-eman mau pakai pupuk Hanamaru, nggak apa-apa dicampur Nggak ya, apa-apa. Kang ya. Nggak apa-apa. Takarannya gimana Kang? Lebih banyak yang Hanamaru tetap. Yang apa? Tetap kalau takarannya tetap Mas Andri. Tetap. Tetap. Tetap ya. Mm-mm. Tapi Disesuaikan dengan tangkinya juga. Seandainya pakai timba ataupun dream gitu ya, yang berapa liter, ya disesuaikan dengan penggunaan pertengkinya gitu. pertengkinya. Oke. Dulu Kang Prabu yang nanam cabe, katanya nanam cabe ya Cabe. pakai Hanamaru. Dapat berapa kintal? Itu saya luasan kurang lebih 3.000 Mas Andri. Tanamannya itu kurang lebih 9.000-an. Oh. Itu pertama saya pelekangannya ya bahasanya itu buah petikan pertama. Petikan pertama itu saya 1 kintal Mas Andri. 1 kintal. 1 kintal. 1 kintal lebih lah itu kemarin. Itu pakai Hanamaru. Pakai Hanamaru. Sebelumnya berapa itu biasanya? Aduh. Kiloan Mas Andri. Wah, masih Kiloan, Kang? kiloan. Dapat kiloan itu saya.
Berarti memang Ya, hebat. kadang Gitu ya. Hanamaru. apa ya? Kayak rezekian juga Mbak Dewi, Mas Andre. Kadang ya meskipun dapat kiloan, harganya melambung Pas naik. lumayan. Lumayan. Iya. Itu yang menjadi dilema kadang para petani itu ya apa? Seakan-akan pas Mas Andre, apa ya? Ya bisa dikatakan beg-begen. Beg-begen. Nah, kadang petani kalau sudah panen sukses bagus banyak tapi harganya murah. Ya itu. Petani ngeluh, malah pembelinya yang seneng. Iya. Ya kan? betul. Nah, ketika harganya mahal, cabai dijual, pembelinya malah yang ngeluh. Ini Berarti- apa Kang yang bisa bener ya? Ya gimana sudah seperti itu Mas Andre? Berarti Kang Prabu nih harus nebak juga ya mau Iya, nanam prediksi. apa nih gitu Ada ya. prediksinya Mbak Ada Dewi. Ada prediksinya, prediksinya. gitu ya. Jadi ketika petani itu memang punya prediksinya. Jadi bulan sekarang, nanti 3 bulan selanjutnya ini bakal naik gitu ya. Oke. Itu ya kadang benar, kadang salah. Karena kalau pas barengan musim panen itu yang bikin murah itu, ya lebih Kang. murah itu. Apalagi Stoknya wis banyak. Iya, udah banyak Di dari sini. luar di Bondowoso sendiri Iya, gitu Tapi ya tetap Kang. dilihat ya Kang ya. Maksudnya nebaknya kan nggak sembarangan ya Bu ya. Karena masih naik kemarin. Iya. Siap. Iya, ada tebaannya Mas Andri. Saya sempat juga sering lewat pasar juga yang bulan-bulan kemarin ini segala macam hasil entah itu sayur banyak Mas Andri. entah itu apa namanya banyak stok sampai membludak di pasar atau gimana saya kurang paham. Soalnya berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Biasanya kalau yang pasar yang ini Mas Andri ya. Yang umumnya yang saya lewati sebelumnya cuman yang rame itu ya di bagian Semea Lawas itu sana kan. Ini sampai yang kemarin tuh ya di daerah itu Teguh Umar. Pecinan itu. Iya, itu. Itu Teguh sampai Umar ada tuh, yang Kang. jualan juga. Wah. Sore itu biasanya Kang. Iya. Kalau sudah sore itu ramai di Berarti sana. bisa diambil kesimpulan para petani Bondowoso ini sudah banyak yang sukses ya Kang. Ya. Berkat banyak. Hanamaru juga gitu Berkat ya Kang. Hanamaru pasti. Gitu ya. Nah tapi kalau semuanya para petani nih tetap mau pakai pupuk selain Hanamaru gitu, mending kita saranin aja pakai Hanamarunya aja dulu biar kelihatan perbedaannya ya Kang. Bisa Kalau seperti ini itu. apa hasil Hanamaru gitu Kang. Iya, ada yang seperti itu. Jadi berbeda-beda lah para petani itu. Saya pengen eksperimen deh, saya pengen pakai Hanamaru tok. Silakan. Nah, ini kalau saya oke-oke aja kalau masalah itu. Ada yang saya mau pakai ini deh untuk merangsang dulu terus pakai Hanamaru, enggak apa-apa. Boleh, enggak apa-apa. Gitu ya Tetap. Kang. Iya. Jadi kalau pupuk tunggal sendiri kan ada yang unsur N. Iya. Terkadang kan para petani sudahlah pakai N terus. Ya ada oleh biru nih. Bener katanya Dewi tadi takut mungkin ya Bu ya. Iya, Yang mungkin baru takut. ya. Iya. Biasanya petani itu lihat di petani A sukses buru pertaji Kang. Iya. Harus ada bukti sih. Harus ada biasanya. bukti. Nah, tapi Hanamaru sudah banyak Bu. Banyak kalau itu Mas Andre, pasti. Ini kan rumahnya Andre di Maisan, banyak nggak yang beli Banyak. Hanamaru Maisan? Tanah Wulan. Tanah Wulan. Tanah Kebere Wulan itu Kebere ada di sana namanya enggak apa-apa ya disebut Enggak namanya. Enggak apa-apa silakan. Kang. Pak Jerman itu pernah. Terus ke Tanah Wulan itu ada petani tembakau, cabai juga. Aci Kalau sana. Pak Imam itu Kang, Pak yang Imam udah siapa? langganan. Ada yang sering disebut Pak Imam. Oh, yang, Pak Imam yang daerah Sumbersari itu ya sama itu ya itu dari langganan banget ya Kang. pertama itu Mas Andre, Mbak Dewi. Ya karena itu pada dasarnya berawal dari kegagalan. Jadi mendengar di radio, pakai. Setelah itu ya ketemu sama saya waktu itu, ketagihan. Kok bisa gitu loh. Hasilnya itu kok bisa beberapa kali lipat gitu. Yang terpenting SOP-nya harus benar. Betul, harus Jangan betul. sampai salah kan. Dan jangan sampai salah. Ya. Apalagi yang tadi sampai di selen gini kan. Lekas itu Kang, Lekas kastade. ya. Mending kalau semuanya para petani pengen nyoba gitu ya, minta Kang Prabu untuk turun Ngawal ya? langsung ke sawah nggak apa-apa Saya ya sekarang Kang. ini banyak proyek besar juga Wah. Mbak Dewi. Itu di Pancoran Mas itu ada sekitar 2 hektar 2 hektar lahan. 2 hektar lahan pakai Hanamaru itu. Hanamaru ini dan juga yang kemasan baru itu kompon itu. Itu Mas Andre. Ya mudah-mudahan doakan juga lah. Iya. Iya. Semoga sukses juga, nggak ada Amin. faktor-faktor yang menyebabkan tanaman nantinya rusak ya. Apalagi sekarang Kang musim Musim hujan. hujan. Nah ini perlu intent juga para petani. Nantilah kayak
pestisida tuh kita bahas juga tuh. Iya. pestisida. Iya. Di pertemuan selanjutnya kayaknya kita bahas pestisidanya seru ya Kang. Seru. Terus Benar. kompon Yang mungkin baru lagi. selanjutnya lagi mungkin. Iya. Ya mungkin barangkali Mas Andri Apa itu? punya pestisida buat manusia. Oh, beda kalau itu Kang. Lah, Pestisidanya bahaya. kayaknya pestisidanya manusia nih. Itu hama yang sulit Mas Andri. Itu. Ya apa itu kan? Ya kita kembali ke ikhlaskan mungkin ya. Iya. Larinya nanti biar sudah. Biar Pasrah, ketemu kan? sendiri gitu ya Pasrah, Kang. Nah ini mungkin Kang Prabu bisa sampaikan lagi ya Bu ya cara pemesanan Hanamaru. Iya. Iya. Untuk cara pemesanannya untuk para petani Bondowoso khususnya ya, yang di area Bondowoso sendiri cukup ke Perumahan Taman Sari Indah, Blok A20, dekat Pengadilan Negeri. Dekat Pengadilan Negeri sebelum Indomaret ada gang itu Perumahan Taman Sari. Masuk situ kurang lebih 5 meter 10 meter lah Mas Andri. Situ iya, ada. iya. Pagar hijau. Pagar hijau. Atau kalau mungkin mau telepon nih, Ah. nomornya di mana nih Nomornya. Kang? Telepon itu silakan hubungi 0813 3292 3909 Santai dulu Kang, ulang Kang. 0813 3292 3909. Nah, itu dia. Itu dia ya yang mau pesan Hanamaru langsung bisa. Nanti bisa ketemu Mas Andre juga. Ketemu Kang Mungkin Prabu Kang Prabu juga. ada di dalam sih, bangkesin ke siapa gitu kan. Atau mau tanya dulu konsultasi gitu nggak konsultasi. apa-apa ya Kang. Boleh, Kan boleh, banyak nih boleh. orang yang mungkin pengen tanya-tanya dulu gitu Iya, ya. pengen Kang. tanya. Mang, Mang. Ya pengen tahu juga seperti apa sih kan kayak gitu kan. Pengen tahu langsung gitu kan pengen. Betul. Iya. Ya itulah untuk para petani juga ya jangan terlalu fanatik terhadap suatu produk, dicobalah yang lain dulu Mas Andre. Ketika dilihat dulu mana yang bagus, kan ada bahan-bahan, ada komposisinya kan. Jadi komposisi dipelajari. Dipelajari kalau perlu diminum. Jangan kalau diminum bisa tumbuh sama Mas Andre. Tumbuh. Ketemu di dalam tubuh nanti ya. Iya. Terakhir mungkin ya Bu ya waktunya sudah mepet nih. Ya, Kang Prabu mungkin ada pesan-pesan Khusus untuk para petani. petani. ya Kang. untuk para Bondowoso petani, nih, silakan. untuk para petani khususnya para Bondowoso, ayo kita bareng-bareng menjaga lahan kita dan juga pastinya merubah kebiasaan-kebiasaan lama kita karena ya di sini juga karena sudah ada produk-produk andalan, ada produk-produk ya organik, modern juga Iya. ya. Nah, jadi gunakanlah pupuk Hanamaru untuk memaksimalkan hasil panennya Mas Andi. Karena yang dicari oleh petani hasil panen yang Hasil melimpah, melimpah. maksimal tentunya. Itu aja. Jadi gunakanlah pupuk Hanamaru gitu aja untuk para petani. Silakan langsung ke Perumahan Taman Sari Indah atau bisa tadi telepon ke Iya, 0813 itu. Atau nanti kita sematkan aja di Nah, bawah enak nomornya ya disematkan. Kang. Kalau saya sekun ngomong Mas Andri. Iya, Sekun- kecepatan. Kecepatan nanti kita sematkan nomornya yang mau pesan pupuk Hanamaru, mau ketemu Kang Prabu juga, Siap. konsultasi atau mungkin pengen dibimbing sama Kang Prabu gitu ya, mulai dari olah lahan sampai nol nanti. gitu Iya, benar-benar dari nol. Boleh silakan Kang Prabu berani terjun ya Kang ya. Ya. Langsung terjun. Jun. Tidak usah pakai payung. Tidak, yang ini di darat Mas Andri. Kalau dia emang kuyang-kuyang terjun payung ya, Mas Andri. Oke, terima kasih Kang Prabu sudah Ya, terima kasih datang juga. di studio kami. Terima kasih di podcast juga. Pak Memberikan Ini. edukasi Betul. bagaimana cara penggunaan Hanamaru, memperkenalkan produk baru yang bukan baru lagi sih ya Kang, yang tentunya akan membantu para petani kita menjadi petani maju, Petani sukses. juga. petani sukses juga. Betul. Sekali lagi terima kasih. Semoga di lain waktu kita ketemu lagi. Ya, betul Mas Andri. Kita bahas yang pengendali. Benar. Pengendali apa? Pengendali Hanamaru, Dan kalau pengendali hama. Pengendali orang yang Pengendali hujan. Iya Mas Andre, terima kasih sudah diundang di sini juga Iya, untuk Mbak Dewi dan Mas Andre. Oke. Dan untuk mendengar Pratiwi dan juga pemirsa BMN Niaga Official, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di share, di like, di komen. Dan untuk mendengar Pratiwi selalu dengarkan kami ya Wi, karena benar. masih banyak program acara menarik lainnya. Tunggu ya episode selanjutnya, podcast selanjutnya. Tentunya masih bersama saya Andriawan, ada Dewi, ada Iya, Alif benar. juga, dengan berbagai narasumber background pekerjaan. Terima kasih, selamat sore dan Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Kang, satu lagi. Apa tuh? Jadilah petani sukses bersama Pupuk Hanamaru. Hanamaru. Mantap.